Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rofin, NIM E2019-2143. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep konsentrasi industri sebagai tugas dari Bu Matul Masruro sebagai mata kuliah ekonomi industri. Konsep konsentrasi industri. Ketika membahas konsentrasi industri, maka terdapat kecenderungan bahwa pembahasan akan mengarah pada konsentrasi penjual dan lebih spesifik lagi. Kata-kata ini menurut Lip Cizenki et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau bisa disebut dengan konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat. Meskipun analisis ekonomika industri cenderung terfokus pada konsentrasi industri, kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting. Dan hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut, yaitu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang lebih tinggi. Dan yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap konsep sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Dalam hal ini konsentrasi agregat yang tinggi bisa menjadi semacam peringatan bahwa perusahaan-perusahaan tidak memiliki kekuatan dan kesempatan potensial untuk mempengaruhi politisi dan pengambil kebijakan terkait industri. Dan terkait penyebab konsentrasi perusahaan, mengacu pada GIR 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor berikut. Yang pertama itu nasib buruk atau yang pertama nasib baik atau luck. Hal ini salah satunya dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam suatu industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan sejumlah perusahaan tersebut mengakar dan memiliki kekatan dalam masyarakat atau mampu menciptakan brand positioning dan brand loyalty. Dan yang kedua, faktor teknis. Faktor teknis ini terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu tingkat keluasan pasar produk. Dalam hal ini semakin luas pasar produk suatu industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin rendah. Pasar yang luas identik dengan semakin banyaknya konsumen potensial yang bisa dilayani oleh industri. Yang kedua yaitu skala ekonomi perusahaan. Dalam hal ini bisa dijelaskan semakin tinggi tingkat kesulitan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, tentu juga tingkat konsentrasi industri cenderung semakin tinggi. Sejumlah industri masyarakat, setiap perusahaan yang berproduksi di dalamnya untuk bisa berproduksi dengan skala output yang relatif besar untuk mencapai skala efisien minimum, sehingga perusahaan bisa menjual produk pada tingkat harga yang dapat diterima konsumen dan mampu bersaing dengan perusahaan yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Dalam hal ini bisa diterangkan semakin langka ketersediaan faktor produksi atau semakin sulit akses untuk menjangkau sumber penghasil atau bisa disebut dengan sumber daya penghasil faktor produksi itu yang digunakan dalam operasi suatu industri. Maka terdapat kecenderungan semakin tingginya tingkat konsentrasi industri tersebut. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Dalam hal ini tentunya kemajuan teknologi sangat penting untuk perusahaan industri. Perkembangan teknologi yang cepat cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi cenderung lebih mampu diakses oleh sejumlah kecil perusahaan dalam industri saja, terutama perusahaan dengan modal yang sangat besar. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan pasar produk. Maksud saya yang kelima yaitu pertumbuhan pasar produk. Pertumbuhan pasar produk suatu industri cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi yang semakin rendah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pasar produk berimplikasi pada semakin luasnya pasar produk suatu industri,
di mana seperti telah dijelaskan di atas, hal ini berpotensi untuk mendorong peningkatan konsumen potensial dan maksudnya perusahaan pesaing untuk masuk ke dalam industri. Dan yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri. Kenapa? Karena tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Sebagai contoh adanya undang-undang anti monopoli yang berjalan efektif, tarif yang rendah, dan sistem perizinan yang sederhana akan mendorong terwujudnya tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat konsentrasi industri yang sangat rendah. Dan yang keempat yaitu kebijakan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan perusahaan seperti merger, strategi, diferensiasi produk, dan praktek-praktik bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Kebijakan semacam ini cenderung mendorong peningkatan konsentrasi industri. Kebijakan merger, baik merger antara perusahaan yang memproduksi produk sejenis maupun merger perusahaan dengan produk yang terkait, cenderung memunculkan penguasaan atau dominasi sejumlah kecil perusahaan dalam skala besar dan dalam pasar. Dan masih terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konsentrasi industri, juga menyatakan beberapa poin yang sama sebagai mana diacu dari JER dalam Hasibuan 1993 di atas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. 2005, yaitu yang ada 3 faktor. Yang pertama yaitu cakupan untuk terjadinya diskretioner atau pengeluaran sunk cost. Cakupan diskretioner kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam industri cenderung mempengaruhi pengeluaran sunk cost perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Mengacu pada Sutton mengidentifikasi 2 jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sunk cost-nya, yaitu yang pertama yaitu exogenous sunk cost industri, di mana new interest dalam industri ini memerlukan sejumlah fixed sunk cost yang nilainya dapat diperkirakan. Yang kedua yaitu endogenous sunk cost industri, di mana new interest dalam industri ini harus menanggung fixed sunk cost yang cenderung terus bertambah setelah berhasil masuk ke industri. Dan faktor yang kedua yaitu tahapan siklus industri. Tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan korelasi dengan konsentrasi industri, yang dimana yaitu tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengenalan atau introduction, yang kedua pertumbuhan atau growth, yang ketiga kedewasaan atau maturity, dan yang keempat yaitu penurunan atau decline. Dan faktor yang ketiga yaitu kapabilitas yang khas atau distinctive capabilities dan kompetensi inti atau core kompetensi perusahaan. Distinctive capabilities ini mencakup elemen arsitektur, inovasi, reputasi, dan reputasi. Arsitektur itu arsitektur yang mengacu pada organisasi internal, relasi dengan pemasok, distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik khusus terkait industri, yaitu selanjutnya inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kerja perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang sudah dikenal dan memiliki reputasi yang sangat bagus reputasinya, cenderung diasosiasikan dengan perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi, karena ya sudah reputasinya sudah bagus, otomatis barang yang diproduksi pasti bagus. Dan ketiga hal tadi yaitu elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi menjadi sumber keunggulan suatu perusahaan dibanding pesaingnya. Jadi setiap perusahaan harus jika memiliki 3 elemen tersebut, bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut sangat bagus dalam berproduksi. Dan kompetensi inti perusahaan merupakan turunan dari pengetahuan spesifik terkait perusahaan yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan suatu perusahaan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang baik dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Serta jika ada pengucapan yang salah dan penerangan yang sangat kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.